Sebuah organisasi harus bernyawa dan berdenyut seperti manusia. Maka, kaderisasi harus hidup di dalam sebuah organisasi tersebut. Kaderisasi hidup atau mati. Saya Mbah Ulin dan ini perbincangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekantia Budi Irwanto. Masya Allah. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari Ketua Bidang Kaderisasi IPNU Kabupaten Sleman. Di sini ya kita akan membahas tentang keibnuan dan kaderisasi. Oke, langsung ke pertanyaan. Ini Mas, ngopo toh awak dhewe iki kudu dadi IPNU? Ya, oke. Terima kasih waktunya Mas rekan rekan Irfan Ulinuha. Mohon maaf iki sake kaderisasi iki ngrumat uang dadi sake kudu diakai le ngapalke jeneng dadi rekan Irfan Ulinuha. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi, kenapa kita harus ikut IPNU maupun IPPNU? Menurut saya, IPNU dan IPPNU adalah organisasi yang komplit. Organisasi yang dapat menyatukan ilmu secara umum dan memadukan ilmu agama. Ya, jadi ilmu di sini sangat kompleks dan di sini adalah sasarannya pelajar yang mau tidak mau harus memiliki basic keilmuan. Karena bagaimanapun seorang pelajar, khususnya Indonesia, ini tidak bisa kita hanya terfokus pada ilmu yang sifatnya formal. Kita harus mengimbangi ilmu itu dengan ilmu keagamaan. Jadi ilmu agama dan ilmu secara umum ini berada di IPNU, yang mungkin jarang sekali organisasi ini di lain organisasi ini ada yang memiliki keilmuan yang sangat kompleks dan komplit. Mungkin itu Mas. Oke, jadi IPNU dan IPPNU itu organisasi yang paling unik, dari pusat sampai desa pun ada. Betul. Jadi gini Mas, ada lagi nih, sikap kita kepada orang yang mengatakan bahwa IPNU dan IPPNU itu isinya hanya kegiatan keagamaan, tahlilan lah, istighosah lah. Nah, itu sikap kita untuk menanggapi orang seperti itu gimana? Jadi menurut saya mindset yang terbangun di masyarakat itu IPNU hanya sebatas organisasi yang bersifat jamaah. Dalam arti di sini jamaah itu hanya bersifat rutinitas amaliyah. Rutinitas amaliyah itu apa aja? Banyak sekali macamnya. Contohnya yasinan, tibaan, maulidan, dan sebagainya. Padahal secara menyeluruh IPNU itu bukan hanya sekedar amaliyah, tetapi bagaimana membangun kader-kader yang mempunyai istilahnya kader yang kualitas, memiliki kualitas intelektual, kualitas dan sebagainya lah, banyak sekali. Sehingga kenapa masyarakat memiliki mindset yang seperti itu, mereka belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi problematika klasik ya. Jadi IPNU sendiri belum mampu membuktikan secara real peran dari IPNU sendiri di masyarakat. Ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita memiliki jiwa ke IPNU IPPNU-an yang baik, yaitu dengan cara berkontribusi secara diri sendiri juga memiliki kontribusi, kepada masyarakat juga harus memiliki kontribusi. Saya kira itu akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi ojo nganu banget lah. IPNU PPNU harus mampu meningkatkan sumber daya manusianya dengan baik. Saya kira itu.
itu. Jadi sesuk nek ana wong sing ngomong kaya ngono ya, ha iki jawabane kaya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yeah. Di zaman global sekarang banyak ormas-ormas dan komunitas yang tersebar di Indonesia. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Bagaimana sih cara mengkader IPNU di zaman sekarang? Karena ya itu banyak ormas, komunitas-komunitas yang tersebar di Indonesia sekarang. Sekarang saya tanya dulu ke jenengan sebagai kader IPNU jenengan. Kaderisasi itu seperti apa sih? Pengkaderan. Jadi tadi jenengan takon pengkaderan. Sekarang saya tanya lagi. Pengkaderan itu menurut jenengan apa? Kaderisasi itu melahirkan. Bukan apa ya? Bukan mematikan. Jadi melahirkan kader-kader yang belum ber-IPNU. Nah, gitu. Mungkin jawaban yang cukup menarik sih di sini. Tadi jenengan tanya tentang bagaimana cara mengkader anggota baru dengan banyaknya dinamika organisasi di luar IPNU IPPNU yang sangat banyak sekali. Saya kira ini yang pertama dan yang paling utama adalah untuk kader itu harus tahu apa definisi pengkaderan itu sendiri. Jadi pengkaderan itu kurang lebih ada 3, Mas. Ada 3. Yang pertama pengkaderan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengembangan, dan yang terakhir distribusi. Yang terakhir ini kenapa dicantumkan di sini? Karena kita organisasi yang berkelanjutan, ada tingkatan, ada IPNU, ada Ansor. Nah, harapannya distribusi ini nanti mengarah ke jenjang setelah IPNU. Jadi pengkaderan sendiri, kaderisasi di sini adalah yang pertama mengkader. Jadi kita membuat sebuah forum yang mengenalkan, tujuannya untuk mengenalkan bahwa IPNU dan IPPNU itu organisasi yang mengasihkan, yang mempunyai visi dan misi tujuan, yang ketika kita masuk di dalam IPNU, IPPNU, kita akan mendapatkan manfaat. Itu yang jadi pengkaderan di IPNU itu banyak, Mas. Jenengan tahu apa mau, Mas? Makesta, Lakmut, Lakut, Latin ada ya? Latin ada. Makesta itu apa, Mas? Masa kesetiaan anggota. Masa kesetiaan anggota. Kalau Lakmut, latihan kader muda. Nah, latihan kader muda. Lakut, latihan kader muda lanjutan. Bukan. Saya belum tahu soalnya. Lakut itu latihan kader utama. Jadi ini adalah tahapan istilahnya atas lah, puncak dari kaderisasi, jenjang kaderisasi di bidang pengkaderan. Jadi ada Lakut, sebenarnya ada lagi, Mas, Latnas. Jadi itu jenjang. Jadi ketika orang atau anggota baru mau masuk ke IPNU harus masuk pintu gerbang utama, yaitu namanya Makesta. Jadi nggak bisa kita berorganisasi masuk IPNU tapi ujuk-ujuk melu Lakmut tanpa ikut Makesta. Itu akan menimbulkan cacat kita di dalam berorganisasi karena kita belum memiliki dasar ya. Tuh. Jadi yang pertama adalah Makesta, kemudian jenjang berikutnya adalah Lakmut. Nah, ini lebih spesifik lagi pembahasannya. Kemudian ada Latin ada Lakut dan Latnas paling puncak seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, ini pendidikan penting juga, Mas. Pendidikan di sini adalah dari keilmuan kita di IPNU IPPNU. Kita mengasah ilmu kita di pendidikan ini. Bagaimana kita menjalankan roda organisasi ini yang memiliki asas keilmuan adalah dengan meningkatkan nilai-nilai KNU-an, keaswajaan, lebih-lebih kebangsaan. Jadi keislaman dan kebangsaan ini adalah kunci pendidikan di dalam IPNU sendiri. Jadi saling bersinergi gitu, Mas. Itu pendidikan. Kemudian tidak cuma itu sih pendidikan. Di sini ada di IPNU sendiri ada departemen-departemen. Yang itu
memfasilitasi anggota-anggota yang memiliki bakat-bakat. Contohnya misal kita punya anggota pinter futsal. Kita ada namanya Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Itu nanti bisa masuk di situ. Ada anggota yang memiliki kemampuan di jaringan komunikasi. Itu nanti bisa masuk di Departemen Jaringan dan Komunikasi. Misalnya punya minat di agama, kita punya Departemen ngemplak apa Mas ini? Dakwah. Departemen dakwah. Jadi banyak sekali di sini di IPNU khususnya pendidikan ini terkonsentrasi sesuai minat dan bakat anggota. Yang memiliki basic di agama silahkan masuk ke Departemen dakwah. Yang punya IT kita masuk Departemen di Jaringan dan Komunikasi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pengembangan. Pengembangan di sini adalah istilah klimaks dari pendidikan sebelumnya, yaitu pengembangan ilmu. Jadi bagaimana sih ilmu ini diaplikasikan kepada masyarakat. Nah, misalnya tadi masuk di bidang dakwah, apa sih peran output dari ilmu yang didapat di dalam IPNU ini yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Contoh lain adalah IT juga, nanti bisa ke arah mana IT ini akan diarahkan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan adalah distribusi. Distribusi kader ini adalah suatu yang fardu ain bagi IPNU. Ya itu. Fardu ain. Jadi bagaimanapun jenjang kaderisasi kita adalah bersifat kontinu. Kontinu apa Mas? Berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan. Orang mungkin kita berproses hanya terus neng PAC. Iso munggah. Nah, iso munggah. Nah ya. Terus jangan sampai kita membusuk gitu Mas. Ojo nganti ada yang busuk nang PAC, kemudian kita meninggalkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya paling bawah apa Mas? Nek tingkatan IPNU. Di ranting Mas. Ranting apa anak ranting? Anak ranting ada. Oh, anak ranting. Di ngemplak sudah ada belum Mas? Lagi berproses lah. Berproses. Alhamdulillah, penting wis ana niat. Wis ana niat. Jadi ada anak ranting, kemudian ketika sudah berproses, anak ranting itu lingkupnya dusun, Mas. Jadi dusun nanti masuk ke ranting. Ranting itu tingkatan desa. Jadi desa itu biasanya nek nyebutnya kelurahan. Kemudian ada PAC. Nah, di sini ada PAC yang ngemplak kebetulan. Kemudian ada PC, pimpinan cabang. Kalau PAC pimpinan anak cabang, itu kalau PC tingkatnya kabupaten. Kemudian ada apa lagi Mas? Setelah PC? PC ke atas lagi ada wilayah PW. Dan puncaknya adalah pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Jadi IPNU dan IPPNU harus mampu mendistribusikan kader terbaiknya untuk dapat istilahnya memberikan sumbangsih di lingkupnya masing-masing, di tingkatan masing-masing, sehingga IPNU dan IPPNU tidak boleh membusuk di salah satu tingkatan. Misal di PAC terus nggak mau berproses di PC, itu juga sebuah kekeliruan. Kayak aku ya Mas. Jadi jenengan besok setelah di PAC juga harus berproses di PC. Jadi mampu merasakan dinamika yang lebih ketika bisa berproses di PC. Mungkin itu Mas yang berkaitan dengan kaderisasi. Ya. Intinya ini Mas. Intinya anu ya. Manuk glathik cucuke abang bar dilantik ayo tumandang. Aja manuk glathik cucuke biru bar dilantik njur langsung turu. Wih, Masya Allah. Aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Oke, menurut panjenengan pengkaderan yang dikatakan berhasil, nah itu seperti apa Mas? Yang dikatakan berhasil? Itu berbicara sistem atau berbicara orang? Mungkin sistem. Ya, sistem. Jadi pengkaderan yang baik itu yang sama yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Pengkaderan yang baik adalah
pengkaderan yang berkesinambungan, konsisten, dan sistematis. Ketika 3 unsur ini dapat dipegang dan menjadi dasar kita dalam beribnu, maka saya kira ini adalah potensi yang bagus untuk kita melakukan kaderisasi yang baik. Jadi ada yang pertama tadi adalah berkesinambungan. Jadi yang dimaksud berkesinambungan ini adalah tadi pengkaderan, pendidikan, pengembangan, dan distribusi ini harus berkesinambungan. Nggak boleh diloncat-loncat. Harus urut. Nah, jadi gitu Mas. Yang kedua tadi konsisten. Seorang kader harus konsisten dapat melakukan hal yang terbaik di kaderisasi. Konsisten terus walaupun tinggal wong loro lah katakanlah di organisasi itu, bagaimanapun kita harus tetap harus konsisten. Nah, kira-kira jenengan tinggal wong loro ini kira-kira konsisten lah Mas? Ya, kudu. kudu mantap jawabannya. Mantap. Lillahi Lillahi ta'ala. Kudu melu ibnu iku kudu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dan melu ibnu ora oleh gresula. Jadi harus konsisten. Enggak oleh gresula, enggak oleh sambat. Ya sambat lah sak cukupe wae lah, ora apa-apa. Jadi gitu konsisten, enggak boleh ngelokro. Jadi tahan banting. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Jadi organisasi ini dibangun dengan dasar-dasar yang sistematis. Jadi ketika kita akan membuat plan, dasar-dasar apa toh yang akan kita buat. Jadi tidak langsung tabrak wae Mas, enggak. Harus ada tujuan di situ. Aku arep ngadake Makesta sasarannya piye, follow up seperti apa, itu harus dipikirkan. Jadi sistematis. Enggak boleh bar Makesta kok anggotanya terus ditinggal, keurus itu ya, itu menjadi problem, harus diselesaikan. Menurut Mas nek aku ngarani. Ya, itu rekantia. Aku mlebu ibnu ya gara-gara iki Masyaallah. 2000 piro, 14. Makesta kedua PAC Pak. Kalau enggak 2015. Nah, 2015. Yang merekrut saya itu rekan ini. Kok iso betah Mas nang ibnu Mas? Tak takon saiki. Soalnya urung rabi. Soalnya rabi ya iso melu ibnu. Saiki aku takon gentan Mas. Kenapa jenengan masih betah di ibnu? Rasa diceritakan Mas. Wah, Masya Allah berarti. Melu ibnu ki nyenengke. Nyenengke dadi nak cerita karo wong ra iso. Akeh sukane. Akeh sukane. Masya Allah. Mungkin ya pengalaman jenengan pengalaman mengkader orang. Nah, itu ceritakan bagaimana pengalaman diajak bergabung ke Ibnu. Ceritakan pengalaman Dulu diajak bergabung. Nah, ya. Dulu banget ya Mas, tahun 2014 ya. 14 itu dulu saya kenal dengan Rekanita ini. Lah ini aduh. Rekanita ini sebenarnya saya adikku Mas, walaupun tua dhek. Moto sensitif ngomong tua gitu. Jadi aku di WA biyen zaman semono ono WA. Aku di Messenger lewat Facebook diajak, Mas, jenengan tanggal 28 29 selo ora. Pada waktu itu tanggal 28 29 Desember 2014 tak ajak Makesta itu apa, aku nggak ngerti. Pada waktu itu saya nggak tahu dan belum tahu Makesta itu apa, sehingga nggak usah pikir panjang, saya menyanggupi. Tanggal 28 29 saya ikut Makesta, waktu itu di Pondok Wonolelo. Pondok Wonolelo itu loh Mas, pondok kan ngendi? Kono. Widodo Martani ya, Widodo Martani. Jadi di situ saya mulai tahu bahwa ini organisasi, kegiatan ini berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Di situ saya dapat ilmu-ilmu baru, dapat ilmu tentang keagamaan sekaligus kebangsaan yang mungkin itu belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ini
cerita ya Mas. Dulu sebelum aku melu Ibnu iki aku arep dijak nang HTI. Wah. Ora bayangke pada waktu itu aku mlebu HTI, saiki khilafah. Enggak bisa bayangke. Tapi alhamdulillah. Jadi pada waktu itu DA ini, rekanita ini itu mengajak saya untuk bergabung di Ibnu dan IPPNU sehingga aku terhindar dari HTI sehingga karena bergabung di Ibnu dan menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Itu prosesnya tahun 2014 saya masuk. Dan pada waktu itu juga Ibnu IPPNU berdiri, Mas. Ya. Di Ngemplaknya. Oh, di Ngemplak itu baru berdiri. Dulu berdirinya itu kita collab dengan Depok. Jadi PAC Depok. Dan PAC Depok dan PAC Ngemplak itu dulu berdirinya bareng. Founding fathernya salah satunya juga rekanita ini. Jadi saya periode awal Makesta di PAC Ngemplak. Saya adalah jebolan Makesta pertama di PAC Ngemplak. Oh, iya. Seperti itu Mas, kurang lebih kisah saya. Dan hal apa yang saya dapat di situ ya luar biasa. Setelah walaupun mengalami kebimbangan pada waktu itu, aku bingung aku arep nang endi, aku arep ngopo nang organisasi itu. Dulu saya sempat bingung juga Mas. Kemudian saya disarankan oleh rekan Totok pada waktu itu untuk masuk di departemen organisasi. Lambat laun saya memegang amanah itu, alhamdulillah saya bisa mengadakan kegiatan kecil-kecilan seperti kegiatan futsal, kegiatan outbound dan sebagainya, yang harapan saya dengan program itu saya bisa lebih mengenal anggota yang lain, bisa membangun sebuah ikatan. Nah SD ikat ini mesti gampang Mas, kayak ikat deh. Sesuatu yang satu visi misi tujuan dapat lebih mudah tercapai ketika semua itu diikat di dalam satu organisasi. Seperti itu Mas. Oke. PAC Ngemplak ini sudah berusia 7 tahun, masih muda itu. Dan kita masih banyak belajar ya dari PAC yang mungkin di luar Yogyakarta mungkin. Oke, demikianlah perbincangan santai kami atau bahasa gaule podcastan. Terima kasih kepada rekan Irwan yang sudah mau diajak ngobrol, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan dan rekanita Ibnu dan IPPNU se-Nusantara. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam belajar, berjuang, bertakwa.